Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. BNN Banten berkomitmen akan memproses hukum dua hakim yang terbukti nyabu di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, meskipun salah satunya adalah anak petinggi di Mahkamah Agung. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Brigjen Polisi Hendry Marpau. Selamat sore Pak Hendry. Pak Hendry, kami ingin mengonfirmasi dulu, benar salah satu dari dua yang ditangkap kemarin adalah anak salah satu petinggi di Mahkamah Agung? Terima kasih. Tentunya kami harus melakukan penyidikan atau proses penyidikan ini secara profesional. Kami melakukan penyidikan terhadap para terperiksa 3 orang oknum ASN. Namun kami menemukan ketiga oknum ASN tersebut saat ini sedang dalam proses hukum dan kami menyatakan untuk menyebutkan inisial para ketiga tersebut, YR, DA, dan H. Demikian. Ulangi, YR, DA, dan SAR. Artinya benar begitu ya Pak ya? Salah satunya adalah anak dari petinggi MA, Pak? Sepertinya kami hanya memeriksa oknumnya saja. Kami tidak memeriksa latar belakang ataupun anak siapa yang bersangkutan. Demikian. Artinya ada jaminan dari BNN ya Pak ya untuk nantinya adil dan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan begitu Pak, meskipun salah satunya ini adalah dikatakan anak petinggi di Mahkamah Agung. Ini komitmen untuk proses hukum dari BNN akan seperti apa Pak? Betul sekali, kami akan melakukan penyidikan secara profesional dan proporsional. Kami akan menyerahkan nanti kepada proses hukum lanjutnya, yaitu criminal justice system. Kita akan serahkan kepada penuntut umum dan akhirnya nanti akan disidangkan, diperadilankan di meja hijau. Demikian. Baik, Pak Hendry, sejauh ini dari penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan, apa saja kemudian fakta-fakta yang ditemukan Pak Hendry? Kami menemukan barang bukti berupa dalam satu bungkusan, yaitu ais kristal ataupun metamfetamin dengan berat 20,6 gram yang dibungkus dalam satu kemasan jasa pengiriman, dan kami menemukan dari kedua oknum YR dan DA ditemukan alat-alat seperti pipet dan bong yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Baik, Pak Hendry, 20,6 gram sabu begitu. Ini barang bukti yang ditemukan seperti yang Anda sampaikan, bisa dikatakan ini barang bukti yang cukup besar begitu Pak. Nah ini kalau ada kasus narkoba, ini biasanya juga bisa berakhir dengan rehabilitasi. Tetapi kalau kita lihat saat ini yang ditangkap adalah hakim begitu ya Pak ya, yang bisa dikatakan ini seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Ini bisa memalukan atau mencoreng begitu Pak. Ini apakah jaminannya Pak, ini akan berakhir di tempat rehabilitasi atau akan ada proses hukum tetap pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka Pak? Kita melakukan ini proses sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum. Kita menerapkan pasal-pasal sesuai dengan pemenuhan unsur materialnya, dan nanti akan diproses sebagai penuntutan secara ini dari kejaksaan, dan nanti akan disidangkan dalam peradilan. Jadi kita serahkan saja kepada penegak hukum nantinya proses daripada ketiga oknum ASN yang sedang kita proses. Demikian. Baik, dan dikatakan salah satu hakim juga dikatakan pernah bermasalah dalam kasus narkoba di tempat lain Pak. Ini apakah benar Pak Hendry? Sampai saat ini kami belum menerima ataupun belum mendapat keterangan tersebut. Namun salah satu oknum ini pernah bermasalah dengan kasus lain. Demikian. Kasus lain ini maksudnya kasus narkoba juga Pak? Dari hasil keterangan yang diberikan kepada kami bukan kasus narkoba, di luar kasus narkoba. Baik. Kasus seperti apa Pak yang kemudian mereka akan berakhir untuk hanya direhabilitasi dan apa yang tidak Pak? Kalau kasus yang direhabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
di mana pasal 127 itu wajib direhabilitasi yang isinya adalah penyalahguna sebagai korban. Jadi korban itu dalam Undang-Undang 35 2009 pasal 127 korban wajib direhabilitasi. Itu bagi korban, tapi bagi jaringan atau yang memiliki, menguasai, membeli, menjual, menanam, memproduksi, itu kita kenakan dalam pasal 114 dan 112, di mana ancamannya di bawah paling rendah 4 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup, bahkan hukuman mati. Demikian. Baik, kita akan tunggu terus Pak bagaimana perkembangan proses hukum dari kasus ini. Terima kasih Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Henry Marpaung sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.